Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 4 Januari 2022. Saya bernama Cucu Ailah, NIM 18620500178, kelas NR3 Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester penanganan anak berkebutuhan khusus dengan tema Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus. Bagaimana cara mengatasi seandainya kasus tersebut terdapat di tempat Anda mengajar? Dengan dosen pengampu Roza Yenita MSI MPD. Beberapa cara menangani anak berkebutuhan khusus. Pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. 2. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. 3. Adaptasi dengan anak berkebutuhan khusus. 4. Meningkatkan kedekatan emosional dengan anak berkebutuhan khusus. 5. Ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. 6. Tanamkan kemandirian sedari dini. 7. Lakukan kerjasama dengan sekolah. 8. Lakukan kebiasaan sanksi dan hukuman. 9. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. 10. Ikuti saran-saran pakar. 11. Pilihlah sekolah yang tepat. 12. Ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Baiklah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Sikap keterbukaan ini tentunya harus Anda tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak Anda saat ini. Dari sikap keterbukaan inilah Anda bisa mencari usaha dan cara yang tepat untuk mendidik anak Anda. Tanamkan ke dalam diri Anda jika anak berkebutuhan khusus bukanlah aib yang harus ditutupi. Jika hal ini Anda lakukan, hanya akan memperparah kondisi anak Anda ketika sudah dewasa. Lakukan pengawasan sedari dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan anak, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. 2. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Tentu butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, semua ini demi perkembangan anak yang lebih maksimal. 3. Adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak kebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu Anda memahami kondisi serta potensi anak. 4. Meningkatkan kedekatan emosi dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika Anda menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan Anda.
Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya akan merasa aman dan terbuka dengan Anda. 5. Ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anak-anak Anda memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk mendampingi dan mendidiknya. Anda bisa mengisi waktu luangnya untuk rekreasi atau membuat keterampilan yang dapat membantu fokus serta konsentrasi anak. Dari hal-hal semacam ini, Anda bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak menjadi lebih produktif. 6. Tanamkan kemandirian sedari dini. Pada dasarnya, anak-anak kebutuhan khusus sama saja seperti anak-anak umum lainnya. Sehingga Anda tak perlu memanjakan anak terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian pada anak sedari dini, sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Ajari anak-anak kebutuhan khusus keterampilan-keterampilan dasar seperti makan, mandi, berangkat sekolah, dan lainnya. Jika hal-hal seperti ini terus Anda ajarkan kepada anak-anak Anda, tentunya bukan tidak mungkin jika anak kebutuhan khusus dapat hidup selayaknya anak lainnya. 7. Lakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus Anda perhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif, serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu Anda untuk mengetahui perkembangan mental, sikap, serta karakter anak, sehingga nantinya Anda bisa lebih mudah mengetahui cara yang tepat menangani anak-anak dengan kebutuhan yang khusus. 8. Lakukan kebiasaan sanksi dan hukuman. Anak-anak kebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tentu Anda harus memberitahu anak jika hal tersebut merupakan perbuatan yang salah. Namun, sebisa mungkin hindari hal-hal yang bersifat kekerasan dan usahakan untuk memberikan pengertian kepada anak Anda. Jika hal ini bisa Anda lakukan dengan baik, maka tentunya memudahkan anak untuk memahami hal mana yang salah dan benar. 9. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya karena kondisinya yang berbeda, anak-anak kebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Sehingga sebagai orang tua penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak, tentunya membuat Anda semakin terbiasa menghadapi anak-anak dengan kebutuhan khusus. 10. Ikuti saran-saran pakar. Bagi Anda yang tidak terlalu memahami dengan baik cara tepat untuk menangani anak-anak kebutuhan khusus, Anda bisa mencoba untuk meminta saran dari pakar, entah dari guru, ahli psikolog, ataupun ahli-ahli lainnya di bidang tersebut. Sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak-anak Anda. 11. Pilihlah sekolah yang tepat. Anak-anak kebutuhan khusus tentunya bisa mengalami risiko bullying karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak umumnya. Sehingga pemilihan sekolah merupakan hal penting yang harus Anda perhatikan. Hal ini karena sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat lebih berkembang. 12. Ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Banyak sekali terapi-terapi penyembuhan yang memang ditujukan untuk anak-anak kebutuhan khusus.
Untuk itu, sebisa mungkin bawalah anak-anak Anda untuk rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi terapi yang rutin tersebut dapat membantu anak untuk hidup selayaknya anak-anak lainnya. Nah, itu tadi beberapa cara menangani anak-anak kebutuhan khusus yang bisa Anda lakukan. Yang terpenting adalah sikap sabar yang ekstra sehingga anak-anak kebutuhan khusus tersebut bisa berkembang dengan maksimal. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.